Otang-otang lesena. Yo bare kabare, teng mriki admin mau merangkum anime Hataroku mau sama season 2. Dan gak usah lama-lama, kita langsung saja ke alur filmnya. Kisah berfokus kepada Raja Iblis di dunia ente Isla. Semua makhluk di sana pasti tahu Raja Iblis Satan. Dia memiliki 4 panglima perang yang dia percaya, yaitu Lucifer, Adremelech, Alciel, dan Malakoda. Sang Raja Iblis ingin membuat kerajaan untuk dunia gelapnya. Tapi di setiap kejahatan selalu ada kebaikan. Muncul seorang pahlawan yang bernama Emilia dengan pedang sucinya. Pahlawan itu ditugaskan untuk membunuh Raja Iblis Satan. Di suatu hari, sang Raja Iblis hampir saja kalah. Untungnya Raja Iblis itu langsung membuka teleport ke dunia lain untuk melarikan diri. Dan juga berjanji akan kembali lagi untuk balas dendam. Tapi sang pahlawan tak membiarkannya kabur begitu saja. Sehingga dia juga masuk ke dalam portal tersebut. Dan karena kepergian Raja Iblis dan sang pahlawan, sekarang semua manusia bekerja sama untuk mengalahkan sisa pasukan iblis. Dan di kerajaan ada seseorang yang mencari sesuatu. Setelah menemukan benda itu, dia melakukan ritual dan inilah Hataroku mau sama season 2. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Seperti yang ada di season 1 yang mungkin admin rangkum. Mungkin. Nah, kebetulan portal yang dibuat Raja Iblis menuju ke bumi. Sehingga sekarang dia bukan lagi seorang Raja Iblis, melainkan seorang karyawan di tempat makan restoran cepat saji. Karena untuk memenuhi kebutuhan finansial keuangan mereka. Kita panggil saja Mau Sama, biar mudah ngomongnya. Dan sekarang waktunya Mau Sama berangkat kerja. Saat membuka pintu, ternyata ada sang pahlawan Emi yang menguping mereka. Yah, yang pasti untuk mengumpulkan informasi tentang Mau Sama. Tapi di saat perdebatan, Mau Sama merasakan sesuatu yang aneh di dalam rumahnya. Karena kejadian itu, Mau Sama sampai lupa dengan kerjaannya. Lalu Mau pun buru-buru berangkat kerja. Oh ya, perkenalkan Lucifer, si beban mereka. Suka menghabisin duit mereka, udah gak kerja, menjadi net pula. Di season kemarin sepedanya dihancurkan oleh Sujuno. Tapi Sujuno bertanggung jawab dan membelikannya sepeda baru. Dan perkenalkan pemimpin malaikat dari dunia surgawi, yaitu Sariel. Dia jatuh cinta kepada manajer pesaingnya atau bosnya Mau Sama. Kembali ke rumah, Asia mengajarkan Lucifer pekerjaan-pekerjaan rumah. Karena dia juga akan bekerja untuk memenuhi finansial keuangan mereka. Dia mengajari bagaimana membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan lain-lain. Tapi di suatu saat mereka menyadari sesuatu, yaitu Platera Germanica. Tapi Asia membantah karena selama ini dia sudah membersihkan semua hal untuk menghindari makhluk tersebut. Berbeda ke Mau Sama, saat mau pulang, Cichan mau mampir ke apartemennya. Dia ingin membawakan opon untuk teman-temannya. Opon itu dupa cuy. Tapi Mau Sama menyarankan untuk tidak mampir ke rumahnya khusus hari ini karena dia berpirasat tidak enak. Kembali ke rumah, beneran makhluk Platera Germanica itu pun muncul. Lucifer mencoba untuk membunuh makhluk tersebut. Sampai-sampai Lucifer lupa untuk mengangkat jemuran saat hujan. Bentar, kalian ngerti Platera Germanica itu apa? Masa nggak tahu cuy? Oke, gue beritahu ya. Itu adalah nama latin dari hewan yang bernama kecoa. Ya, gue sebut begitu biar hewan itu tidak menjijikkan. Oke, lanjut. Kejadian itu berpapasan dengan Mau Sama saat sampai di apartemen. Tiba-tiba kecoa itu terbang menuju arah Mau Sama. Ya, tahu sendirilah kecoa kalau terbang itu gimana. Tapi masalah itu selesai dengan palu Suzuno. Nah, setelah kejadian itu, mereka membakar dupa di depan rumah. Suzuno bertanya ke Mau Sama, apakah dia mempunyai orang tua? Yang pasti semua makhluk punya orang tua. Tapi Mau Sama tidak begitu ingat tentang orang tuanya.
Di saat mereka bersenang-senang, tiba-tiba muncul portal. Mereka langsung bersiaga. Di dalam portal tersebut muncul sebuah apel. Dan suasana sekarang menjadi sangat kacau. Lalu Emi mau menebas Mausama. Tiba-tiba muncul tangan dari apel tersebut. Mereka membawa bayi itu ke dalam rumah. Ketika bayi itu terbangun, bayi itu sudah bisa berbicara. Dia bernama Alas Ramus dan terkadang muncul tanda sabit di jidatnya. Lalu mau menanyakan siapa ibu dan ayahnya. Anak itu menyebut Mausamalah papanya. Sontak mereka semua kaget. Ternyata Mausama sudah mempunyai anak. Lalu anak tersebut menyebut mamanya adalah sang pahlawan Emilia. Dan mungkin kebanyakan dari kalian sudah tahu tentang scene ini. Sorry kalau suara saya sedikit mindeng gitu loh. Pilek cuy. Mausama menjelaskan ke Ramus bahwasanya dia bukan orang tuanya. Tapi Alas Ramus masih tetap ngeyel bahwa mereka berdua adalah orang tuanya. Lalu si bayi itu menangis sambil menuju ke Emi. Karena melihat anak kecil menangis, Emi pun luluh. Nah, ketika Ramus tertidur, mereka berdiskusi kenapa Mausama dan Emi dipanggil ayah ibu. Pendapat pertama, mungkin karena perekaman. Ketika di dunia yang pertama kali Ramus lihat adalah Mausama dan Emi, sehingga dia menganggap sebagai orang tuanya. Tapi kenapa anak kecil itu tahu kalau Mausama adalah Raja Iblis Satan? Dan kemungkinan ada seseorang dari NTS lah yang mengubah Ramus menjadi apel lalu dikirim ke Mausama. Dan Emi memperingati mereka kalau orang tersebut misterius. Kita tidak tahu dia teman atau lawan. Awalnya mereka mengira Serian lah pelakunya. Tapi Sujuno menjelaskan nama Alas Ramus itu bukan dari bahasa surgawi, melainkan dari bahasa manusia di NTS lah, yang artinya sayap cabang. Atau kata lain, dia punya orang tua yang menanamnya di NTS lah. Dan masalah kembali lagi ke siapa yang mau merawat Ramus. Emi tidak mau karena dia harus bekerja. Dan jika tinggal bersama Mausama, finansial mereka akan menjadi susah. Ditambah lagi di sini cuma ada 3 lelaki, lingkungan yang sangat tidak cocok untuk merawat bayi. Setelah tidak ada yang maupun berpikir dan memutuskan untuk merawat bayi tersebut. Singkat cerita, setelah eskul, Cichan mampir ke Indomaret untuk membeli beberapa barang. Lalu setelah sampai di apartemen, terlihat muka Asia sangat kecapean untuk menidurkan Ramus. Lalu Asia bercerita sebelum Ramus tertidur, dia selalu merengek meminta mamanya. Dan untuk makan, Asia memberikan makanan udon yang dihangatkan. Kemudian Cichan memberikan alat-alat untuk bayi seperti popok, tisu basah, sikat gigi, teh kantung, gelas, dan lain-lain. Sehingga Asia pun bersyukur dan berterima kasih kepada Cichan. Kemudian Sujuno datang membawakan makanan. Musnah kau parasit beban. Kemudian Sujuno bercerita tentang tangisan Ramus tadi malam. Saking kerasnya dia tidak bisa tertidur. Dan tiba-tiba Ramus bangun mencari papanya dan penderitaan mereka pun dimulai. Beralih ke kantor, Emi terlihat tidak fokus dengan kerjaannya sehingga temannya pun bertanya kenapa dia tidak fokus. Kemudian Emi curhat kalau dia sedang memikirkan seorang anak. Sontak temannya pun kaget menganggap kalau itu anak Emi dan Mausama. Kita kembali lagi. Ternyata Ramus cuma ingin ganti popok. Kemudian Cichan mengenalkan dirinya dan Ramus memanggilnya Mbak Ci. Karena dia dipanggil Mbak Ci oleh anak kecil imut, Cichan pun kesenangan dan mengenalkan Sujuno juga. Kembali ke kantor, Emi menjelaskan apa yang terjadi baru-baru ini. Dia menceritakan Ramus yang tiba-tiba datang dan memanggilnya seorang ibu. Dan temannya memberikan saran untuk tidak terlalu dekat, supaya ketika berpisah, nanti Emi akan ikhlas. Lalu temannya memberikan kupon gratis taman bermain sebanyak 3 karcis.
Kembali ke Chichan, mereka membawa Ramus ke tempat Mausama. Sontak, Mausama pun kaget. Awalnya Chichan ingin mengajak Ramus jalan-jalan, tapi Ramus selalu bilang, "Papa, papa." Sehingga Chichan pun membawanya kemari. Dan hal yang ditakuti, Mausama pun muncul. Kemudian bosnya meminta mereka berdua berbicara 6 mata dengannya. Dan tiba-tiba muncul Syahriel yang melihat pujaan hatinya sudah mempunyai anak. Singkat cerita, inti dari pembicaraan itu adalah bosnya menceramahinya tentang kehidupan masyarakat yang tidak mungkin berpikir positif. Sehingga dia meminta Mausama untuk berhati-hati. Dan bosnya juga memberikan waktu cuti untuk bersenang-senang bersama anaknya tersebut. Nah, setelah itu Mausama meminta khusus ke Chichan karena hanya dia orang satu-satunya yang dia percaya di Jepang. Meskipun Emi dan Susuno masih berdamai, tapi tetap mereka adalah musuhnya. Sehingga Mausama meminta tolong banget ke Chichan. Karena permohonan Mausama tadi, Chichan merasa sangat senang sampai dia menangis. Dan Chichan pun bersedia untuk membantunya. Kemudian bosnya muncul dan memberikan tiket ke kamar bermain untuk mereka bertiga. Singkat cerita, di apartemen Mausama, ternyata mereka mendapatkan 6 tiket gratis. Dan Ramus ingin jalan-jalan bersama papa dan mama. Tapi Mausama menawarkan ke Ramus apakah boleh berjalan-jalan dengan papa saja tanpa mama. Dengan tegas, Ramus menjawab, "Harus sama mama." Mausama bertanya sebaliknya, mau jalan-jalan sama mama tapi tanpa papa. Tetap Ramus tidak mau. Lalu Chichan memohon ke Emi untuk bersedia jalan-jalan bersama Ramus. Meskipun Chichan harus melawan perasaannya dan mereka akan tetap mengawasinya. Setelah pulang, Emi mengeluh dan memutuskan besok pergi ke salon. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Emerada. Kemudian Emi curhat tentang gadis kecil itu. Tetapi Emerada tidak tahu tentang gadis itu dan akan mencari informasi tersebut. Di tempat Mausama, Asia sangat khawatir tentang rencana besok. Mungkin Mausama akan ditebas di sana. Tapi mereka bertiga meyakinkan kalau situasi ini aman-aman saja. Tapi hal yang paling dikhawatirkan oleh Mausama bukanlah tentang Emilia ataupun malaikat. Tapi dia khawatir tentang kehidupan besok. Mausama takut tidak bisa memberikan makan untuk Ramus. Dan ini adalah alasan kenapa Mausama mau merawat Ramus. Mausama hanya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab di kerajaan kecilnya ini. Singkat cerita, keesokan harinya, Asia dan Chichan mengikuti mereka berdua dari kejauhan. Dan tak lama kemudian muncul teman Emi. Dia juga mengikuti Emilia karena kepo dengan situasi yang akan terjadi. Di sisi lain ada sekumpulan para malaikat yang menuju ke bumi. Dan Lucifer merasakan ada portal besar yang menuju ke bumi. Kita beralih ke mereka bertiga. Terlihat Ramus sangat senang melihat suasana di sana. Kemudian Mausama mencarikan Ramus topi. Nah, setelah mendapatkan topi yang bagus, Mausama langsung membayar topi tersebut. Nah, setelah pergi, Asia terkejut ketika melihat harga topi tersebut. Selanjutnya mereka bertiga menuju ke pertunjukan Gelato atau Power Rangers. Tapi sebelumnya mereka mampir makan dulu. Setelah melihat harga topi itu, penyakit Asia pun kambuh. Penyakit kemiskinan. Singkat cerita, pertunjukan Power Rangers pun dimulai. Namun saat di tengah pertunjukan, tiba-tiba Ramus merasa aneh dan teringat kejadian masa lalu. Dan tiba-tiba muncul lambang bulan sabit di jidatnya. Mausama dan Emi pun langsung membawanya keluar. Nah, ketika Mausama mencarikan minum, tiba-tiba muncul seseorang yang menanyai kabar Ramus. Kemudian orang misterius itu melakukan sesuatu kepada Ramus. Dan tiba-tiba Ramus pun kembali sehat. Orang itu sangat mengerti Ramus. Kemungkinan orang itu berasal dari dunia lain. Sebelum orang itu pergi, dia memberitahu ke Emi kalau pasukan surgawi dan Gabriel sudah menuju ke dunia ini. Di rumah, Lucifer memberitahu ke Sujuno tentang gerbang yang terbuka.
Tapi Sujuno tidak tahu tentang hal itu. Kita lanjut ke Mausama dan Emi yang mau menaiki biang lala. Tapi sebelum naik, mereka berfoto dahulu untuk kenang-kenangan. Nah, saat mereka bertiga juga mau naik, Chichan dimintai tolong oleh nenek untuk membelikan tiket. Karena nenek itu tidak tahu bagaimana cara membelinya, sehingga Chichan tertinggal antrian. Dan saat di atas, Suzuki merasakan sesuatu yang aneh kepada dirinya. Di sisi lain, Emi memaksa Mausama bercerita kenapa dia mau merawat Ramus. Dengan terpaksa, Mausama pun bercerita, dulu sebelum dia menjadi Raja Iblis, dia hanya seorang goblin yang hidup di dunia iblis yang sangat keras. Di sana, bunuh-membunuh adalah hal wajar. Dan hanya karena satu iblis yang otaknya kecil tapi ototnya besar, klan Mausama pun musnah. Tertinggal dia saja. Dan ingatan terakhir tentang orang tuanya adalah mereka jatuh dan bermandikan darah. Tapi saat Mausama sekarat, tiba-tiba ada sosok malaikat yang menyelamatkannya. Malaikat itu terkejut karena pertama kali melihat seorang iblis yang menangis. Tapi alasan Mausama menangis bukan karena sedih, melainkan hanya frustasi. Karena dia tidak bisa melindungi klan atau keluarganya. Dan terungkap, pelopor invasi Raja Iblis ke NT Isla adalah para malaikat. Dan tanda bulan sabit di dahi Ramus itu adalah simbol yang diberikan malaikat itu sebelum dia menghilang. Malaikat itu berpesan jika ingin mengetahui tentang dunia ini, maka tanamlah benih ini dan besarkan dia. Dan karena Mausama yang menanam benihnya, maka dia adalah papanya. Kemudian Mausama bertanya kenapa Ramus tiba-tiba sembuh. Emi pun menjawab, tadi ada seseorang yang menyembuhkannya. Dan orang itu bilang tentang Gabriel dan pasukan Yesod sudah sampai ke bumi. Sontak Mausama pun kaget. Yesod itu adalah sosok yang paling menakjubkan dibandingkan iblis atau malaikat. Mungkin alas Ramus ini adalah reinkarnasi dari Yesod. Dan beneran pasukan malaikat itu pun sudah sampai di depan apartemen mereka. Kita kembali ke mereka berdua. Emi mengambil foto sebelum naik biang lala sebagai kenang-kenangan. Dan tiba-tiba mereka mendapatkan telepon secara bersamaan. Disusul Suzuki yang sedang jatuh cinta ke Asia. Nah, setelah sampai di apartemen, ternyata Sujuno dan Lucifer sudah dikepung oleh pasukan malaikat. Perkenalkan pemimpin mereka, Gabriel. Gabriel memaksa mereka untuk memberikan Ramus kepadanya. Dengan bijaksana, Mausama bertanya dulu ke Ramus. Ramus tidak mau ikut dengan om-om tersebut, sehingga Mausama pun harus melawannya, meskipun dengan tubuh manusia saat ini. Nah, sebelum Gabriel melanjutkan serangan, tiba-tiba Chichan datang dan memohon untuk tidak mengambil Ramus. Karena Chichan memohon sambil menangis, Gabriel pun tidak sudi sebagai malaikat. Dia tidak mau menjadi sosok orang jahat. Dan dia pun memberikan waktu kepada mereka dan berjanji besok pagi-pagi akan kembali lagi. Dan di rumah, sekali lagi Mausama bertanya ke Ramus apakah dia mau kembali bersama om-om itu. Dengan tegas Ramus menjawab tidak, dan diputuskan Mausama akan berperang besar-besaran sebab ini adalah tugas orang dewasa. Lalu Mausama menyuruh Emi untuk menginap di sini malam ini saja. Nah, setelah setuju, Emi menginap malam hari itu. Asia mengantarkan Chichan pulang ke rumahnya. Lalu Asia dan Lucifer sekarang menginap di kamar Suzuno supaya Mau dan Emi bisa tidur berduaan bersama Ramus. Sebelumnya mereka membahas tentang kepingan Yesod yang sekarang sedang dalam bahaya. Makanya para malaikat ingin mengambil aras Ramus dan pedang suci Emi untuk menyeimbangkan dunia. Tapi itu hanya teori. Jika mereka tidak mengambilkan kepingan Yesod itu, dunia mungkin akan baik-baik saja. Karena itu mereka terpaksa untuk melawan pasukan malaikat. Kemudian Emi bertanya kenapa Mausama mau mengorbankan dirinya untuk orang lain. Dia kan seorang raja iblis gitu. Kemudian Mausama memberikan penjelasan
kalau saat dia menginvasi NTSla, para orang tua buru-buru menyelamatkan anaknya. Dan seperti itu, mau sama setidaknya bisa melindungi Alas Ramus dengan taruhan nyawa. Yos, waktunya tidur. Beralih ke Suzuno, dia bertanya ke Asia kenapa mereka ingin menguasai dunia ini. Asia menjelaskan, ketika kita melihat sesuatu hal yang lebih bagus, maka kita akan memilih hal tersebut. Dulu, dia saat menginvasi negara Ente Isla, karena Ente Isla adalah negeri yang sangat strategis, maka dari itu, setelah melihat bumi, mereka sekarang mau menguasainya. Dan untuk hari terakhir, Alas Ramus mau sama menceritakan dongeng tentang seorang pengembara yang diganggu oleh iblis jahat. Kemudian datang malaikat yang menyelamatkannya dan memberikannya sebuah jimat, supaya saat orang itu mengembara, dia membawa jimat itu. Nah, karena kekuatan jimatnya, pengembara itu pun menjadi raja dan hidup damai dan tamat. Dan cerita itu membuat Emi kepo. Tapi mau sama tidak mau melanjutkan ceritanya. Singkat cerita, keesokan harinya, Gabriel sudah berada di kamar mereka. Emi yang sadar langsung menghunuskan pedangnya, dan mau sama juga mulai terbangun. Nah, kemudian Gabriel menjelaskan kepingan Yesod yang terpisah, yaitu berada di pedang Emi dan di Alas Ramus. Tiba-tiba mau sama memohon dengan sujud ke Gabriel supaya tidak membawa Alas Ramus, dan mau sama menawarkan kepalanya. Alasan mau sama menukar hidupnya karena Alas Ramus adalah simbol harapan hidupnya. Dialah yang menyelamatkannya dari jurang kematian yang membuatnya terlahir kembali. Kemudian Gabriel mencekik mau sama sehingga Alas Ramus mulai marah dan muncul kekuatan asli Alas Ramus. Kemudian saat di pertempuran, pedang suci Emi terpatahkan oleh Durandal, pedang suci Gabriel. Kemudian saat mereka juga mau menyusul, tiba-tiba pasukan malaikat muncul. Tapi setelah mendapatkan ceramah dari Lucifer, mereka menjadi menurut. Karena sebelum menjadi panglima iblis, Lucifer adalah sang malaikat agung. Kembali ke pertarungan, Alas Ramus bertanya ke mamanya, apakah mamanya bakal terus bersama papa? Dan Emi menjawab iya. Lalu datang mau sama meluncur dengan kecepatan tinggi menuju ke Gabriel. Namun karena dengan tubuh manusianya dia tidak bisa melayang, sehingga mau sama pun terjatuh. Untungnya ada Alas Ramus yang menyelamatkannya. Lalu Ramus menyatakan dia akan terus bersama papa dan mama. Kemudian Alas Ramus pamit pergi. Tak lama kemudian, Emi mendapatkan kekuatan logam surgawinya. Terjadi pertempuran lagi dan sekarang kebalikannya, pedang Durandal Gabriel patah dengan pedang suci Emi. Lalu sebelum Gabriel pergi, dia mengatakan sesuatu ke Emi yang membuat Emi langsung lemas. Di sisi lain, mau sama pun sedih ketika tahu Alas Ramus sudah dibawa kabur. Lalu kita berpindah ke kafe. Emi curhat ke Cichan tentang kekalahannya melawan Gabriel. Tiba-tiba terdengar suara Alas Ramus dari bawah meja. Ternyata Alas Ramus tidak dibawa oleh Gabriel, melainkan Alas Ramus menggabungkan dirinya ke pedang Emi. Yang intinya sekarang Alas Ramus menjadi satu dengan pedang suci Emi. Tapi Emi belum memberitahunya ke Mau Sama. Dan yang membuat Emi berpikir ialah cara mengalahkan Mau Sama, yaitu hanya dengan pedangnya. Tapi di dalam pedangnya ada Alas Ramus. Tidak mungkin dia menepas Mau Sama dengan anaknya. Lalu Cichan menyuruhnya untuk memberitahu tentang Ramus ini, sebab ini demi kebaikan Mau Sama. Saat di apartemen terlihat Mau Sama yang sedang sedih merantapi kehilangan Alas Ramus, sehingga Emi pun mengeluarkan Alas Ramus. Nah, setelah bertemu, saking bahagianya, Mau Sama sampai menangis. Dan ucapan Gabriel yang membuat Emi lemas adalah, "Kuharap pilihan pada saat itu bisa menjadi prioritas kedamaian dunia. Dan jangan sampai terjadi tragedi Raja Iblis Agung Satan terulang kembali." Dan di akhir scene, Gabriel menemui Sariel. Sariel memberitahu tentang sayap Yesod satunya yang dibawa oleh Laila, ibunya Emilia.
Di suatu hari, saat enak-enaknya melihat foto Ramus, Osama mendapatkan kabar buruk karena akan ada renovasi oleh konstruksi bisnis. Dan kabar buruknya tak hanya itu saja, di rumah mereka juga diusir dari apartemen karena akan ada renovasi juga. Dan di dalam Asia dan Lucifer sudah pingsan. Ditambah lagi kabar dari tuan mereka yang dipecat dari pekerjaannya. Kemudian Asia menunjukkan paket yang dikirim oleh ibu kos 2 minggu yang lalu. Saat dibuka ternyata di dalam hanya ada kaset. Karena tidak ada yang mempunyai pemutar kaset, Ji-chan menawarkan pemutar kaset di rumahnya. Singkat cerita, di rumah Ji-chan, sebelum masuk Osama memberikan oleh-oleh untuk ibu Ji-chan. Lalu saat menyetel kaset tersebut, di dalam video terlihat ibu kos yang menjelaskan kalau apartemennya akan direnovasi 2 minggu yang akan datang. Tapi tenang, ibu kos sudah memikirkan hal tersebut. Dia mempunyai keponakan yang menjalankan bisnis di pantai Choshi Chiba, dan ibu kos ingin Osama membantu bisnisnya dan juga memberikan nomor yang harus mereka hubungi. Singkat cerita, setelah berbicara dengan keponakan ibu kos, Osama langsung diterima di sana dan akan dibayar 10.000 yen per harinya. Ya, setara 30 juta per bulannya cuy. Dan juga tak apa-apa kalau rame-rame. Sehingga Osama memutuskan untuk besok langsung pergi ke sana. Singkat cerita, Osama mengabari mereka semua kabar baik tersebut. Kembali ke rumah, ibunya merestui Ji-chan untuk berhubungan dengan Osama. Tapi jika Ji-chan izin ikut, ibunya tidak akan mengizinkannya. Tapi jika masih batas wajar, ibunya memperbolehkannya. Lalu saat di apartemen, Sujuno dan Emi berdiskusi untuk ikut dengan Osama. Mungkin di sana Osama akan melakukan sesuatu jika mereka tidak mendampingi. Beralih ke keesokan harinya, Osama memberitahu tentang pekerjaan sementaranya ke bosnya. Tapi bosnya menyuruh untuk kembali lagi jika sudah selesai renovasinya, sebab Osama sudah dianggap tangan kanannya. Rugi sekali kalau dia pergi begitu saja. Kemudian Osama pulang bersama dengan Ji-chan dan tak sengaja berpasan-pasan dengan Sariel. Sariel memberitahu ke mereka tentang pecahan Yesod. Kemudian mereka berpapasan juga dengan Asia yang baru saja membeli sebuah koper. Dan Asia memberitahu ke Ji-chan kalau Sujuno dan Emi juga ikut bersama mereka. Lalu Ji-chan memberikan diri untuk izin ke ibunya supaya boleh ikut. Singkat cerita, saat pemberangkatan, mereka berenam sudah berkumpul. Ji-chan juga diperbolehkan meskipun cuma 3 hari saja. Setelah sampai, perkenalkan keponakan ibu kos yang bernama Aguro Amane. Kita panggil saja Amane. Nah, setelah sampai di pantai, Amane menjelaskan pantai akan dibuka besok. Pertama-tama yang mereka lakukan adalah berkemas. Dan meskipun kamar mereka terlihat jelek, ya tapi sudah ber-AC, gak kayak kamar admin. Adsen belum cair. Nah, setelah menaruh barang-barang, Amane menyuruh mereka langsung ke depan. Dan inilah tempat kerja mereka. Tapi restoran tersebut terlihat sangat kotor, sehingga mereka berenam pun membersihkannya. もちろん後で貸しは返してもらうからね。じゃあここに書いたものを5000円以内で買ってきてくれ。芦屋、まずは店の床を掃除しろ。砂、ここにある椅子のスポンジ、ハサミ借りて全部虫で。やっぱりめんどいじゃん。まずは汚れを落として。サビの色が変わってく。わかりました。 Amane sampai heran dengan Osama yang bisa memimpin mereka. Kemudian Ramus menyuruh bapaknya melihat karya Sujuno, dan Osama kepikiran untuk memindahkan istana tersebut ke dekat restoran sebagai hiasan. Singkat cerita, semua hal pun sudah tersiapkan. Lalu malam harinya mereka bermain kembang api. Dari kejauhan muncul kapal yang bersinar terang. Lalu Amane menjelaskan kalau ada kisah hantu yang bernama Mauren Yasa. Hantu itu ingin mencari kawan, makanya dia menenggelamkan kapal-kapal, dan tanda-tanda kemunculannya seperti yang mereka lihat sekarang. Tapi itu masih mitos. Ingat, mitos cuy. Lalu terdengar sirine yang membuat Ramus menangis. Sirine itu mengisyaratkan kalau akan ada kabut tebal.
dan akan muncul sesuatu yang menyeramkan. Kemudian Amane izin untuk mengantarkan para gadis ke penginapan dan sisanya supaya Mau Sama yang membereskan. Lalu saat di kamar, Mau Sama mendapatkan SMS dari Chichan. Chichan bilang kalau mereka sudah sampai di penginapan dengan aman. Tapi Chichan bilang kalau Amane sepertinya pergi ke suatu tempat di tengah kabut. Awalnya mereka berpikir Amane pulang, tapi Chichan tidak bilang pulang, melainkan pergi ke suatu tempat. Lalu terdengar suara keras sirine kembali yang membuat mereka kaget. Dari kejauhan, Asia melihat bayangan di balik kabut. Monster tersebut tubuhnya sangat besar. Mereka berpikir itu hantu yang disebut Amane tadi. Dan makhluk tersebut semakin lama semakin mendekat. Mereka pergi keluar untuk melihatnya. Dan ternyata itu klan Cyclops. Dan juga ada penduduk ibu kota dari kerajaan iblis Satanus Alt. Awalnya para iblis itu menganggap mereka bertiga manusia biasa. Tapi sebelum mereka menjelaskan, tiba-tiba muncul pusaran angin yang membawa kedua iblis tersebut. Mereka menganggap ini ulah para orang gereja. Tak lama kemudian, dari atas muncul Camio. Nah, mereka bertiga berusaha menyelamatkan Camio dari pusaran angin tersebut. Setelah mereka selamat, terdengar suara sirine dan bebarengan kabel tebal itu mulai menghilang. Kemudian mereka bertiga menjelaskan jati dirinya dari Lucifer, Asia, dan Raja Iblis Satan, Mau Sama. Sehingga Camille pun senang melihat mereka bertiga masih hidup dan memberitahu kalau dunia iblis di NTS-lah kembali ke masa kehancuran. Tiba-tiba Camille berubah menjadi burung gagak kecil. Singkat cerita, keesokan harinya Amane menyuruh mereka bertiga keluar untuk melihat sunrise. Oh iya, Camille ini adalah penasehat Mau Sama yang paling dia percaya. Dan ketika Mau Sama pergi ke dunia Jepang, Camille lah yang menjadi pemimpin utamanya. Tapi Mau Sama heran kenapa saat di Jepang Camille malah babak belur. Nah, di rumah Mau Sama melihat keadaan Camille. Untungnya tidak apa-apa. Cuman saat berbicara selalu mendapat imbuhan pi. Dan sekarang waktunya Mau Sama meluncur ke medan perang. Saking banyaknya mereka bertiga sampai kewalahan. Lalu saat di ambang-ambang kehancuran, muncul mereka bertiga yang membantunya. Sehingga masalah demi masalah mulai teratasi. Dan tentang kejadian kemarin, Mau Sama menganggap kejadian itu ulah dari Olba. Masih ingatkan pendeta yang mengkhianati Emilia? Singkat cerita, tugas mereka selesai. Nah, setelah itu Mau Sama berterima kasih ke Chichan dan memuji pakaian renangnya. Tapi Amane memberitahu kalau bukan Chichan saja yang membantunya, tapi mereka berdua. Sehingga Mau Sama juga berterima kasih kepada mereka berdua dan juga mau memuji pakaian renangnya. Tapi Mau Sama malu. Kemudian Asia mencontohkan cara memuji, tapi dia langsung kena ampasnya karena Emi hanya mau dipuji oleh Mau Sama. Nah, ketika Lucifer berduaan dengan Emi, Lucifer bertanya tentang Olba. Mungkin Emi mengetahui sesuatu. Setelah Olba masuk penjara, tidak mungkin Olba hanya berdiam diri saja. Dulu, saat hampir kalah, Olba menawarinya untuk kembali ke dunia malaikat dan akan dijadikan kartu asnya. Tapi Lucifer menolak. Kemungkinan besar Olba akan menjadikan Emilia sebagai kartu as berikutnya. Sebab Olba sudah tahu tentang kepingan Yesus yang menghilang. Dan Emi tidak tahu tentang kejadian tadi malam soal kabut tebal. Berpindah ke penginapan, Mau Sama menunjukkan Camille ke alas Ramus. Camille menjelaskan kalau dia adalah ahli strategi Mau Sama. Dan karena dia, kerajaannya menjadi maju sebab pemikiran cerdasnya. Lalu saat Camille hampir tertangkap Ramus, dia menghindar yang membuat Ramus hampir nangis. Sehingga Emi pun marah. Tapi Ramus meminta maaf karena dia yang bersalah. Kembali ke topik, mereka berbicara tentang kejadian tadi malam. Ya, beneran para gadis-gadis itu tidak tahu tentang kemunculan iblis padahal jaraknya sangat dekat. Dan Mau Sama kepo dengan mercusuar yang berada di sana.
dia berniat untuk mampir dan melihat ke sana. Lalu Mausama mengenalkan mereka berdua ke Kamio, Chichan sebagai partner di dunia ini, dan Emilia sang pahlawan dengan pedang sucinya. Sontak Kamio pun kaget kenapa sang Raja Iblis malah berteman dengan sang pahlawan. Mausama menjelaskan dulu saat dia dan Asia masih bermusuhan, tapi karena mimpi mereka yang sama jadi mereka berteman dan sekarang menjadi rekan erat. Lalu Mausama menanyakan tentang pedang yang dibawa Kamio kemarin. Tapi tiba-tiba muncul Anami yang menyuruh mereka untuk bersih-bersih. Nah, sebelum Mausama pamit, Kamio menjelaskan wanita itu yang membuat mereka babak belur di dunia ini. Kekuatannya seperti dewa iblis. Dan pelaku kejadian kemarin tentang angin yang membawa iblis itu adalah Anami. Nah, setelah mendapatkan informasi dari Kamio, di sore hari itu mereka membersihkan tempat kerjanya. Namun, setelah tahu dibalik dalam matinya kedua iblis kemarin, Mausama janjian dengan Emi ketemuan di mercusuar. Singkat cerita, setelah berkumpul, Kamio bercerita tentang negara Ente Isla. Ente kadang-kadang. Nah, sebelum dia turun ke bumi di negara Ente Isla, ada manusia yang datang menemuinya. Dan manusia itu berkata, kalau siapapun yang memegang pedang suci akan menguasai dunia iblis, surga, dan Ente Isla. Sehingga para iblis garis keras terhasut dengan kata-kata tersebut. Emi menjelaskan kalau di dunia iblis sekarang terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu garis keras dan kubu moderat. Dan Kamio mati-matian mengatur kedua kubu tersebut. Lalu manusia itu bilang juga kalau pedang sucinya terbagi menjadi dua, dan salah satunya adalah Better Half, pedang suci yang dibawa oleh Emi. Dan dalam di balik kubu garis keras adalah Olba. Sekarang kubu garis keras dipimpin oleh Barbarica, Jenderal Iblis Selatan. Nah, karena itulah Kamio pergi ke dunia ini duluan supaya bisa menyelamatkan pedang suci Emi. Lah, kenapa para iblis kok bisa tahu keberadaan pedang suci Emi? Karena Obalah yang memberitahu pedangnya yang berada di dunia ini, lebih tepatnya di Tokyo. Dan Olba juga memberikan suatu benda yang bisa menunjukkan pedang suci itu asli atau bukan, yaitu kepingan Yesod. Sontak Mausama marah kenapa Kamio tidak memberitahunya dari awal. Tapi Kamio bilang kalau mereka akan tiba tengah malam nanti. Dan sekali lagi Kamio menegaskan kalau Amane bukan orang sembarangan. Meskipun dia terlihat lemah, namun sangat kuat. Untungnya Emi mau membantu Mausama memberantas para pasukan iblis, sebab ini tanggung jawab mereka berdua yang sudah membawa perang ke dunia ini. Dan sekarang Emi pun juga percaya apa yang diomongkan oleh Mausama. Oh ya, mereka bertiga baru sadar kalau dengan tubuh manusia yang sekarang mereka tidak bisa melawan pasukan iblis. Namun Kamio sudah mengatasi hal tersebut. Dia memiliki ide yang bagus dengan menggunakan pedang pusaka yang dia bawa kemarin, yang berguna untuk memulihkan kekuatan Mausama dan mereka bertiga. Tiba-tiba muncul portal dari dunia iblis. Dan di sana terdapat pasukan iblis yang dulunya mantan bawahan Malakoda yang jumlahnya sekitar 1000. Kemudian Emi izin maju duluan. Dan saat mereka mau menyusul, ternyata Kamio lupa membawa pedangnya. Saat Asia mau mengambilnya, tiba-tiba Amane datang dengan membawa pedang pusaka tersebut. Lalu Amane memberikan pedang tersebut ke Mausama, sebab dia akan melihat pertanggungjawaban Mausama. Dan inilah kekuatan asli Mausama. Di sisi lain, Suzuna dan Chiyo kebingungan apa yang terjadi. Namun Amane menenangkan mereka dan menjelaskan kalau dia adalah teman. Tapi sekarang dia hanya mengawasi mereka semua. Meskipun dia memiliki kekuatan yang disebut Agoro atau kekuatan angin, dia ingin Mausama dan Emi yang menyelesaikan masalah ini. Dan setelah itu Amane pamit melihat pertanggungjawaban mereka. Berpindah ke pertarungan, Emi berusaha menghabisi pasukan iblis. Namun para iblis bisa mengadakan dirinya sehingga Emi pun kesusahan.
Untungnya Emi bisa mengatasi hal tersebut. Dari belakang muncul pemimpin mereka, yaitu Barbarica. Barbarica kesenangan setelah menemukan pedang suci yang dia cari-cari. Dan barang siapa yang bisa memiliki pedang tersebut, dia bisa melampaui kekuatan Mausama dan 4 jenderalnya. Demi pasukan iblis, Barbarica menyerang Emi. Namun Emi tak tinggal diam. Dia juga mengeluarkan seluruh kekuatannya dari pedang sucinya. Namun Barbarica kalah dengan satu serangan. Saat Emi mengurangi kekuatannya untuk menyamai dengan lawannya, tiba-tiba muncul Raja Iblis Satan dan 2 jenderal terbaiknya. Sontak Barbarica dan pasukan iblis yang lain langsung tunduk ke rajanya. もっと早く出てきなさいよ。何者マレーブラン家族の棟梁格ごときが隊列に逃げようなんて甘いね。恐れながら我らマレーブラン家 Barbarica memiliki nama lain yaitu Ciriato. Ciriato menjelaskan tujuan mereka ke bumi yaitu hanya untuk menjaga kedamaian dunia iblis. Mereka ingin mengambil pedang suci duluan sebelum para manusia mengambilnya. Dan juga menjelaskan kalau dia berpura-pura terpancing oleh kata-kata manusia itu agar mereka bisa mengambil pedang itu sendiri. Namun kesalahan mereka adalah tidak meminta pendapat ke Kamio, malah main hakim sendiri. Kemudian Emi meminta kalung yang dibawa oleh Barbarica, yaitu kepingan Yesod. Nah, karena Mausama tidak mau mereka pulang dengan sia-sia, Mausama memberikan tugas untuk mereka, yaitu membawakan pesan kalau Raja Iblis Satan masih hidup. Dan juga bilang pedang suci sekarang jatuh ke tangan Raja Iblis Satan. Dan demi kedamaian dunia iblis, Raja Iblis Satan sedang membangun kekuatannya kembali di dunia lain. Dan pesan terakhir yaitu supaya mereka semua mengikuti perintah dari Kamio. Dan sekarang waktunya mereka pulang. Sebelum Kamio pulang, Mausama menitipkan pedang pusakanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan karena Mausama kelamaan memeluk Emi pun marah tapi senang. Malu-malu kucing biasa. Dan sekarang tugas terakhir mereka yaitu menutup portal menuju ke dunia iblis itu. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka pun berhasil menutup gerbang tersebut. Setelah mengeluarkan banyak kekuatan, mereka pun jatuh ke laut. Untungnya Suzuno dan Chichen menumbuhkan mereka. Lalu Alas Ramos menceritakan keseruan tadi saat bersama mama dan papa ke Chichen. Singkat cerita, saat berkumpul, Amane menjelaskan kalau mereka sudah tidak dipekerjakan di sini lagi sebab apartemen mereka sudah diperbaiki. Kemudian Chichen menyadari ada bayangan anak kecil di belakang Amane. Lalu saat mereka melihat ke belakang, mereka sangat kaget karena banyak arwah gentayangan. Lalu Amane menjelaskan kalau itu semua adalah roh gentayangan. Amane dan ayahnya sudah menjaga tempat ini sejak lama. Namun karena pancaran sihir mereka, makanya banyak roh yang datang ke tempat ini. Sebab itulah Amane menyuruh mereka segera pergi dari sini. Tapi Amane tetap menggaji mereka plus dikasih bonus juga. Tiba-tiba mereka berada di pantai yang hampa. Nah, kalau di dunia kita itu dijelaskan seperti alam gaib cuy. Mausama mengagumi dunia manusia ini. Ya mungkin sekarang mereka masih bermusuhan dengan manusia, tapi suatu saat nanti mereka pasti akan berteman. Mausama kagum dengan teknologi yang dikembangkan oleh manusia, seperti listrik, membangun gedung tinggi tanpa mengeluarkan sihir. Kulit Jawa dilawan, mana mampu kalian? Nah, kenapa Mausama kok bisa mendapatkan kekuatannya kembali? Karena di dalam pedang pusaka itu terdapat tanduk yang dia patahkan dulu, yang masih menyimpan kekuatan sihir. Oh ya, Mausama juga memberikan kepingan Yesod ke Emi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sontak Emi kaget kalau dia memegang batu tersebut maka dia akan lebih kuat. Tapi Mausama membantahnya sebab dia lebih kuat dan berjanji untuk menguasai manusia termasuk Emi juga. Sontak Emi pun tersipu malu dengan kata-kata Mausama dan suasana menjadi sangat kacau. Kita berpindah ke beberapa hari kemudian. Di rumah Chichen, ayah Chichen mendapatkan telepon dari saudaranya.
Beralih ke apartemen, terlihat apartemen mereka sudah berubah, meskipun hanya kerannya saja. Lalu Lucifer menyarankan mereka untuk mencari kerja, sebab McDonald masih direnovasi. Tak lama kemudian, Chichan datang untuk menawari Mausama kerja 9 di Nagano. Singkat cerita, di perjalanan Lucifer mabuk berat. Namun saat perjalanan, Mausama hampir saja mengungkapkan jati diri yang asli di depan ibu Chichan. Untungnya Chichan bisa mengalihkan pembicaraan. Oh ya, sekarang Mausama dan mereka berdua bekerja 9 di saudara ayah Chichan, sebab sebentar lagi hari panen. Dan ibu Chichan memberitahu kalau baru-baru ini banyak beruang yang turun mencari makan. Oh ya, ladang yang mereka lihat sekarang adalah milik paman Chichan kecuali jalan umum. Singkat cerita, sesampainya di rumah tante Chichan, Mausama dan mereka berdua kaget melihat rumah bosnya yang sangat luas. Ruang tamunya saja seperti seluruh rumah Mausama. Singkat cerita, di meja makan, paman Chichan mengenalkan anaknya yang bernama Kazuma dan istrinya yang bernama Hinako. Dan ini nenek Chichan, meskipun dia terlihat tua tapi badannya masih sehat. Kemudian Kazuma menyuruh Hinako mengantarkan Mausama dan yang lain ke ladang. Dan inilah ladang yang besok mereka panen. Singkat cerita, di sore harinya mereka berdua sudah terkapar kelelahan, padahal belum bekerja. Untungnya Chichan memberikan kabar baik kalau mereka diajak ke pemandian air panas. Saat di sana, tiba-tiba alas Ramus muncul yang menandakan kalau Emi dan Suzuno berada di sini. Dan karena alas Ramus memanggil mereka berdua mama dan papa, Mama Chichan menginterogasi mereka. Terpaksa mereka berbohong kalau alas Ramus adalah anak dari kerabat Mausama yang dititipkan kepada Mausama. Karena terlalu lama dititipkan, sehingga alas Ramus menganggap Emi dan Mausama sebagai ayah dan ibu. Untungnya ibu Chichan percaya, sebab itu hal yang biasa terjadi. Sebelum mereka berpisah, Emi mengajukan dirinya untuk bekerja juga, sebab dulunya dia seorang petani ladang. Singkat cerita, saat malam hari, Chichan memanggil Mausama untuk memperlihatkan pakaian santainya. Awalnya Mausama tidak peka, tapi karena Chichan mengkode-kode sehingga Mausama pun menyadarinya. Lalu Chichan mengajak Mausama jalan-jalan sambil curhat. Di situ Chichan curhat tentang Emi yang terlihat kesal ketika mereka bertiga mau bertani. Namun Mausama sudah tahu sebab musabab Emi kesal. Dulu saat ia masih menjadi keluarga petani, Mausama dan pasukannya menghancurkan desa dan ladang Emi. Namun sekarang Mausama kok malah bertani. Dan hal yang membuat Chichan berpikir yaitu bagaimana cara membuat orang yang dia sayangi bisa hidup bahagia bersama. Mausama langsung menjawab tidak mungkin. Lalu saat mereka kembali, dari belakang semak-semak muncul binatang besar, hitam, panjang dan bertaring. Apa itu cuy? Singkat cerita, di waktu subuh, Emi membangunkan mereka bertiga, sebab ini musim panas. Dan saat di bawah, Mausama bertemu dengan Suzuno. Suzuno bertanya di mana Lucifer. Tak lama kemudian terdengar suara gaduh dari atas. Singkat cerita, di ladang, Kazuma membagi tim untuk mempercepat pekerjaan mereka. Dan inilah alasan kenapa Emi membangunkan mereka bertiga pagi-pagi buta. Karena sekarang musim panas, waktu yang cocok untuk memetik buah adalah di pagi hari. Sebab saat malam hari, buah akan menyimpan nutrisinya ke buahnya. Dan di waktu pagi adalah waktu yang pas untuk memetik buah, untuk menjaga nutrisinya masih utuh. Dan jika mereka telat untuk memetiknya, maka mereka akan merugi besar. Sebab buah yang aslinya enak akan tidak enak, menjadi hambar dan bisa-bisa membusuk. Namun Mausama masih tidak enak dengan Emi. Emi pun menjelaskan, meskipun Mausama menghancurkan kampungnya berserta ladangnya, bukannya dia tidak marah atau memaafkan mereka, tapi kalau Mausama menyesali perbuatannya, Emi tidak bisa membalas dendam. Lagian, itu masalah mereka berdua, jangan dibawa ke urusan yang lain. Singkat cerita, saat istirahat, mereka mendiskusikan tentang pekerjaannya. Sebab
mereka tidak ahli dalam bidang pertanian. Sebab Emi sudah bisa menghandle semua itu. Dan mau sama berniat untuk bertanya ke nenek tentang pekerjaan yang cocok buat mereka bertiga. Kemudian mereka berdua menemui nenek Chichan. Lalu nenek memerintahkan mereka berdua untuk mengantarkan cucunya ke Hinako yang berada di ladang. Singkat cerita, setelah bertemu dengan Hinako, terlihat rambut Asia yang berantakan seperti dibuat main oleh anak Hinako. Saat mereka bercanda, Hinako menyuruh mereka untuk diam sebab ada beruang. Terlihat beruangnya sangat kurus, kemungkinan beruang itu mencari makan. Kemudian mereka berencana kabur dengan pelan-pelan. Namun di tengah perjalanan, anak Hinako keburu merengek dan di saat anak Hinako merengek, terpaksa Mau Sama dan Emi mengalihkan perhatian si beruang supaya Asia dan Lucifer membawa yang lain ke tempat yang aman. Namun tiba-tiba ada mobil hitam yang mengklakson mereka yang membuat si beruang panik dan langsung menyerang mereka berdua. Sontak Emi langsung menahan dengan sekuat tenaga. Tak lama kemudian Kazuma datang. Karena itu Emi buru-buru melumpuhkan si beruang dan membantingnya sampai bongkek. Sehingga Alas Ramus menyoraki mamanya yang sudah menyelamatkan mereka. Singkat cerita, di rumah kejadian Emi membanting si beruang sampai diberitakan di mana-mana. Sampai-sampai di luar banyak wawancara yang menunggu Emi. Untungnya ada Hinako yang membubarkan para reporter tersebut. Tak lama kemudian Kazuma datang ke ruangan Emi untuk berterima kasih sebab Emi sudah menyelamatkan istri beserta anaknya. Setelah keluar, Kusuzuno memberitahu julukan baru Emi, yaitu pembunuh beruang. Sontak Emi kaget. Ketika tahu kata-kata tersebut dari mulut Mau Sama dan Asia, Emi pun marah dan berjanji untuk membunuh mereka berdua sebab dia takut kalau Alas Ramus memanggil dia sebagai mama pembunuh beruang itu akan membuatnya trauma seumur hidup. Beralih ke Mau Sama, selesai membantu Paman Chichan yang menanam sayur, Paman Chichan bercerita kalau dia ingin istirahat. Namun Kazuma dan Hinako belum siap untuk mewarisi kebun mereka. Namun Hinako berusaha memperluas jaringan keluarga bisnis mereka. Dan juga Kazuma belajar manajemen metode pertanian di Universitas di Tokyo. Sebab mereka berdualah hasil penjualan tahun ini mereka meningkat 3 kali lipat. Tak hanya berkebun, Kazuma juga membuat panel surya untuk memasok listrik untuk kebun kaca mereka. Dan dulu sayur yang membusuk hanya dibuang, sekarang bisa dijual kembali meskipun harganya sedikit murah. Sehingga perkataan Paman Chichan itu membuat Mau Sama berpikir tentang kerajaannya yang dulu. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, kebetulan Pak RT menghampiri rumah Paman Chichan untuk memeriksa pendatang baru. Kemudian Paman mengenalkan mereka berdua sehingga Pak RT tidak curiga lagi ke mereka. Sebab beberapa hari ini banyak pencuri buah-buahan dan sayur-sayuran warga. Singkat cerita, di kamar Mau Sama dan yang lain mendiskusikan tentang pencurian sayuran sebab itu bisa mengancam pekerjaan mereka. Lucifer menyarankan mereka untuk berpatroli saja, tapi Emi bilang kalau tempat ini sangat luas, tidak mungkin mereka berpatroli semalaman saja. Aslinya bisa, tapi mereka harus merahasiakan kekuatannya ini. Kemudian Mau Sama mengevaluasi cara maling itu mengambil sayuran. Pertama, pasti para maling itu punya tempat penjualan sayur dengan cepat. 2. Mobil yang dipakai para pencuri itu pasti bak terbuka seperti truk atau pick up. Dan Mau Sama baru-baru ini melihat mobil yang cocok untuk maling sayur. Warnanya tak mencolok di malam hari, bodinya cukup besar untuk membawa sayuran, dan mobil itu bisa menyusuri semua jalan. Mobil itu adalah mobil yang kemarin mengklakson mereka saat melawan si beruang. Dan kemungkinan besar maling bakal datang malam hari ini. Sebab mana mungkin ada yang mau pergi ke ladang setelah keluarga dan karyawan diserang oleh beruang. Dan Mau Sama sangat yakin kalau mobil hitam itu adalah si pencuri. Sebab si pencuri tidak punya rasa tega terhadap manusia yang lain. Dan Mau Sama tidak mau merepotkan keluarga Chichan lagi. Dan inilah kesempatan mereka untuk balas dendam.
Tapi mereka bingung patroli dari mana. Mereka kan cuma berlima. Sebab ini bukan daerah mereka. Mereka tidak tahu seluk-beluk desa tersebut. Lalu saat mau mempertimbangkan mobilnya datang dari mana, tiba-tiba muncul Nenek Cican. Dan Nenek Cican mendengar semua percakapan tadi. Namun Nenek Cican tidak akan menceritakan hal ini ke siapapun, sebab dia bukan seorang penggibah. Meskipun mereka bukan orang biasa, namun yang terpenting bagi Nenek Cican adalah mereka semua sudah melindungi keluarganya. Kemudian Nenek Cican bersedia membantu mereka menentukan rute mobil datang dari mana. Dan dengan panduan Nenek Cican yang tahu seluk-beluk desa ini, Mausama dan yang lain pun terbantu. Namun Lucifer menjanggali sesuatu, yaitu kenapa mereka tidak menjaga tempat di depan kebun tomat. Sebab di depan kebun tomat ada barang yang sangat berharga yang melebihi dari puluhan sayuran kalau dijual. Mausama dan Asia sudah melihat alat tersebut, dan jika alat tersebut dimalingin, maka tanaman yang ada di sana juga ikut rusak. Dan diputuskan mereka akan menjaga panel surya incaran maling tersebut. Singkat cerita, di ladang Mausama berkelompok dengan Suzuno. Namun Suzuno kecewa mendapatkan pasangan dengan Raja Iblis yang tidak mempunyai kekuatan dan tak berguna. Namun tiba-tiba muncul transportasi pengangkut sayuran kecil, pick up cuy. Ketika Mausama mau menghubungi Emi, Mausama tak sengaja memegang punyanya Suzuno. Sontak Suzuno marah besar. Saat Suzuno mau menghabisi Mausama, tiba-tiba muncul mobil yang persis mereka lihat tadi siang. Kemudian Suzuno mencoba melihat dengan kekuatan teropongnya, dan di dalam mobil tersebut terdapat 4 orang. Ketika maling itu mengambil semangka, Suzuno mau menghampirinya, namun Mausama melarangnya. Sebab itu bukan tujuan utama maling tersebut, dan tujuan utamanya pasti panel suryanya. Kemudian Mausama langsung menghubungi Emi, dan beneran maling tersebut membawa panel surya yang mereka duga. Asia langsung melapor ke mereka. Saat mereka melawan, mereka tidak tahu yang mereka lawan adalah Jenderal Raja Iblis terkuat di dunia. Ente Esla, ente kadang-kadang ketika Asia berhasil melumpuhkan 1 orang, ternyata yang lain sudah kabur meninggalkan temannya. Tapi tenang, Emi sudah mempersiapkan hal itu. Dengan sepatu surganya, Emi mengejar mobil tersebut dengan kecepatan tinggi. Dan Lucifer juga memberitahu ke keluarga Cican tentang hal ini, supaya segera menghubungi Pak Polisi. Lalu saat para maling itu menyusun strategi untuk kabur, tiba-tiba ada cewek yang duduk di tengah jalan. Sontak mereka mengerem dadak. Lalu saat salah satu dari mereka memeriksa, Suzuno langsung beraksi menakuti mereka dengan kekuatan surgawinya. Tak hanya Suzuno, Emi juga datang menakuti mereka dengan kekuatan surgawinya. Saking ketakutannya, maling tersebut sampai mengompol. Kemudian salah satu pencuri itu kabur. Namun di tengah pelariannya, maling tersebut dihadang oleh Mausama yang mulai berubah menjadi Raja Iblis Satan. 運が悪かった。生きるために奪った。てめえらは心根の腐った負の感情をな、を傷つけた代償はこれからてめえ俺たちみたいにな。 Beralih ke mobil, Nenek Cican memberitahu mereka kalau dulu juga ada orang seperti Mausama dan yang lain. Namun sekarang sudah zaman canggih dan aman. Jadi orang yang terlahir dengan kekuatan mistis seperti mereka tidak diperlukan lagi. Dan kasus maling sayuran ini pun selesai. Singkat cerita, di apartemen yang lama, Mausama dan Emi dikirimi paket oleh Kazuma. Asia yang melihat pemberian itu sangat berterima kasih sebab itu bisa menghemat pengeluaran mereka. Namun, kulkas mereka tidak bisa memuat semua itu. Kemudian, Mausama berterima kasih ke keluarga Cican di sana. Dan kasus maling sayur ini sudah terekspos di media sosial. Dan alasan para maling itu mencuri hanyalah untuk mencari uang supaya mereka bisa liburan. Dan film ini pun bersambung. Belum cuy. Di akhir film, Emi kebingungan menaruh sayuran di mana. Di belakang ada Alex Ramus yang berbicara dengan boneka beruangnya. Kalau mamanya bukan pembunuh beruang. Sontak, Emi yang mendengar itu marah kepada Mausama.
Sebelumnya, Emi dan Suzuno pernah berdiskusi tentang kekuatan Mausama yang pulih. Padahal di daerah itu tidak ada emosi negatif. Oh ya, sebelumnya admin lupa kalau saat berangkat Mausama dan yang lain melewati rumah Kappa yang mistis. Lalu Suzuno menjelaskan jika sifat kekaguman dan ketakutan kepada sosok Kappa yang muncul di hati manusia sejak zaman dahulu kuno mungkin bisa menjadi energi sihir untuk Mausama. Nah, dengan kejadian itu, sekarang Emi berhati-hati sebab Mausama bisa berubah menjadi Raja Iblis kapanpun jika mendapatkan kekuatan penuh meskipun di negara Jepang. Tak lama kemudian, Emerata menelpon Emi untuk bertanya apakah Layla ada di situ. Dan siapakah Layla? Yaitu Mama Emi. Kemudian saat para cewek-cewek pulang, Suzuno mau menginap di apartemen Emi sekalian mengambil barang yang tertinggal. Dan Suzuno berencana untuk ikut besok sebab dia juga ingin membeli TV. Kemudian Cican curhat apakah orang yang dia sayangi bisa bahagia dari sekarang. Dan Emi membeli sebab kejadian di pantai kemarin Mausama sudah diketahui posisinya di dunia Ente Isla. Dan ketika mereka lengah, mungkin Mausama akan diculik kembali ke Ente Isla. Ente kadang-kadang sebab para pengikutnya pasti ingin Mausama kembali. Dan ketika Mausama kembali, pasti tidak akan kembali ke Jepang. Otomatis akan ada kehancuran di dunia Ente Isla. Sebab itulah besok Suzuno ikut untuk menjaga Mausama sekalian ingin membeli TV. Ya meskipun kehidupan sekarang mereka lebih tenang sebab Mausama saat berada di Jepang dia menjadi orang yang bekerja keras dan tak membahayakan. Singkat cerita, di rumah Emi mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Rika. Rika bertanya, menurut Emi, Asia menyukai pakaian seperti apa? Sontak Emi kaget dengan pertanyaan tersebut dan terlihat wajah seram Emi. Kemudian Emi bertanya balik apa yang terjadi kepada Rika dan Asia. Rika pun jujur kalau dia barusan diajak berbelanja oleh Asia. Singkat cerita, keesokan harinya di apartemen, ternyata alasan Asia mengajak Rika adalah supaya bisa mendapatkan saran dari orang lain. Dan terungkap kalau Mausama sudah lama menginginkan TV. Berawal dari kejadian saat dia pertama kali bekerja di McD. Di menu ada paket happiness untuk anak-anak. Dulu ada anak yang memesan paket tersebut dan ketika menawari mainan apa yang dia inginkan, anak tersebut bilang Keroro dan mereka bertiga pun berangkat mencari TV. Namun ketika mereka pergi, ada Gabriel yang datang ke apartemen Mausama. Beralih ke Emi, terlihat aura Emi menggebu-gebu sebab kemarin mendengar temannya yang didekati oleh iblis. Namun ketika temannya yang bernama Maki-chan bertanya, Emi kembali normal. Maki-chan menganggap Emi sedang bertengkar dengan Rika. それでも二人きりじゃないのは少しがっかりなわけで。違うでしょ！ユサさん？あ、ごめん。悪魔と友達を二人きりで出かけさせ。 Dan karena bosnya yang melihat keributan tersebut, bosnya menyuruh Emi untuk pulang saja. Mungkin butuh istirahat sebentar. Dan mumpung waktu renggang, Emi mau membuat tempat untuk kepingan Yesod yang dia bawa itu. Kembali ke apartemen, tujuan Gabriel untuk bertanya ke Lucifer kenapa dia mengikuti Mausama. Ya memang kekuatannya sekarang lebih kuat dibandingkan di surga dulu. Alasan Lucifer beralih ke dunia iblis karena di surga dia hanya menganggur. Ya meskipun sekarang dia hanya berseluncur di internet, ketimbang dulu di surga dia hanya bengong sampai menggila. Dan Gabriel juga menanyakan tentang Satan. Tapi bukan Satan Mausama, melainkan Satan satunya lagi. Dulu Lucifer pernah dekat dengan orang tersebut. Dan Gabriel ingin menanyakan tentang warisan Raja Iblis Agung Satan tersebut. Beralih ke Emi yang sedang berpikir untuk mencari keberadaan sisa-sisa kepingan Yesod dan wanita misterius yang tahu alas Ramos. Apakah mungkin itu ibu Emi atau tidak? Dan di percakapan kemarin saat bersama Emerada, Emi mendapatkan kabar kalau di dunia NDS lah sedang terjadi peperangan antara manusia dan iblis.
Dan ketika Emi mau ke sana, Emerald menyarankan untuk tidak. Sebab kalau pahlawan ikut perang antara manusia dan pedang suci, maka keberadaan pahlawan itu bisa diragukan. Dan kenapa Emerald tahu kalau itu ibu Emi? Dulu saat pergi ke restoran langganannya, dia bertemu dengan seseorang yang ngobrolnya nyambung dengannya. Ciri-cirinya rambutnya perak dan mukanya mirip dengan Emi. Tapi beberapa hari lalu malah tiba-tiba menghilang dan memberikan sebuah surat untuk berterima kasih dan senang kalau bertemu dengan teman putrinya. Beralih ke apartemen, Lucifer memberikan daftar warisan Raja Iblis. Dan ketika Gabriel mau pamit, dia memberitahu kalau akan datang sang pahlawan ke dunia Jepang. Lalu Gabriel memberikan Lucifer nomornya jika terjadi sesuatu. Di kafe, Emi mencoba mengaktifkan kepingan Yesus tersebut. Mungkin itu bisa mempertemukan kepada ibunya dan menumbuhkan kepingan Yesus yang lain. Di sisi lain, Rika sudah siap-siap keluar. Dan di rumah, sepulang sekolah, Cichan mau menonton TV Roko Sukmo cuy. Dan kemudian saat berada di mall, Rika menunggu Asia dan yang lain. Setelah mau TV yang 4K atau tidak, mereka bertiga pun kaget 4K itu apa. Dan diputuskan sebelum mereka berbelanja, mereka makan dulu sambil berdiskusi. Dan sekarang mereka berada di tempat makanan langganan Rika yang terkenal dengan udon harga murahnya. Ketika Sujuno mencoba, dia sangat terkejut padahal udonnya harganya murah tapi seenak ini. Dan anggaran mereka adalah 26.000 yen dan Suzuno 70.000 yen. Karena mereka adalah orang kudet, sebab itulah mereka meminta saran ke Rika. 昭和日本のってつけるからそのそうこともあるんだね私は逆に昭和がわからないけどな Dari belakang tiba-tiba ada orang yang marah-marah ke kasir. Kemudian mau sama menghampirinya dan menunjukkan skill berbahasanya. Using a fork to eat udon. Udon restaurants will forbid your entry. You're cool, considering your age. Ternyata orang tersebut hanya ingin meminta garpu. Setelah menyelesaikan masalah itu, mereka pun pergi berbelanja. Ya, きちんと喋れてたと思うよ。 Demi bertemu dengan ibunya, dan cahaya itu menuju ke rumah sakit. Namun Emi tak sengaja berpapasan dengan ibu Cichan sebab ada keperluan. Kemudian ibu Cichan membawa Emi ke Cichan yang sedang terbaring lemas. Beralih ke Mau Sama dan yang lain, saat sampai di tempat, Rika menyarankan ke Asia untuk jangan jauh-jauh dengan Sujuno supaya bisa mendapatkan bonusan. Sebab Suzuno memiliki anggaran 70.000 yen dan jika mereka berhasil negosiasi dengan pegawai di sana akan mendapatkan diskon besar sebab mereka membeli 2 barang mahal. Sontak Asia sangat berterima kasih dengan Rika. また後でなあ、芦屋に何吹き込んだんだ Kemudian Mau Sama menghampirinya untuk bertanya apa yang dia katakan ke Asia. Namun Rika masih melamun kesan. Kemudian saat mereka selesai membeli TV, Asia dan Rika membeli HP baru. Dan Mau Sama dan Sujuno menunggu di tempat duduk. Lalu Mau Sama bertanya menurut Sujuno tentang hubungan mereka berdua. Dan dilihat-lihat emang Rika punya perasaan dengan Asia. Dan ketika Mau Sama bercerita tentang kejadian tadi, Sujuno langsung menonjoknya. Sebab tidak peka itu ada batasannya. Kemudian Sujuno menjelaskan kalau itu sangat berbahaya sebab semua manusia tidak tahu tentang mereka kecuali Cichan saja. Namun setidaknya dia sudah siap-siap apa yang terjadi nanti. Sebaliknya jika Rika sampai jatuh cinta kepada Asia, maka masa depannya akan suram. Mereka kan iblis. Namun Mau Sama punya pemikiran lain. Suatu saat dia akan bilang kalau dia, namun tidak mungkin. Rika kan sudah jatuh cinta dengan Asia. Mungkin dia sudah mempersiapkan kemungkinan buruknya. Dan soal janji mereka untuk tidak melibatkan manusia di dunia ini, itu tidak bisa. Namun Mau Sama juga tidak tahu keputusan ini baik atau buruk. Tapi mereka juga tidak bisa hidup sendirian. Di sisi lain, Rika bertanya ke Asia hubungan mereka dengan Suzuno.
Namun Asia berjanji untuk menceritakan lain waktu saja sebab ceritanya sangat panjang. Kemudian Rika menyuruh Asia untuk membawa pamfletnya saja. Lain waktu saja membeli ponselnya. Dan dia juga bersedia mengantarkan Asia kapanpun dan dimanapun. Namun tiba-tiba semua TV di sana pecah dan suasana menjadi sangat kacau. Oh ya, Asia. Ibu Cican menganggap Cican tidur siang. Namun ketika dibangunkan, Cican tidak mau bangun padahal sudah ditampar sekeras mungkin. Sontak ibunya langsung memanggil ambulan. Namun sekarang rumah sakit tidak bisa menemukan penyebab Cican koma. Kemudian Sujuno memegang tangan Cican. Beralih ke depan, Emi bercerita tentang cahaya dari kepingan Yesod yang menuju ke rumah sakit ini. Lalu ibu Cican pamit pulang sebab ada urusan. Tiba-tiba Sujuno bilang ketemu. Ketemu apa? Sujuno menemukan sisa-sisa kekuatan sihir di tubuh Cican. Kemudian sisa-sisa sihir itu dihitung pakai rumus sehingga mereka tahu kekuatan suci berapa yang bisa menetralkan sihir Cican. Sehingga Cican akan sadar meskipun perlahan-lahan. Dan Cican kan manusia, kok bisa menghasilkan kekuatan sihir? Suzuno menjelaskan kalau itu adalah imbas dari kejadian tadi yang membuat kekuatan hidup Cican menjadi sihir tersebut. Kemudian Mau Sama membagi dua tim. Mau Sama Emi akan melihat Cican dan telah malaikat besar tinggi. Lalu kejadian ini terjadi di seluruh Tokyo dan Cican terkena radiasi sonar tersebut. Kemudian saat mereka berkumpul, Lucifer menjelaskan ini bukanlah ulah Gabriel sebab Gabriel sekarang sedang mencari warisan Raja Agung Iblis Satan. Dan karena pemindahan tugas itu, maka diturunkanlah malaikat lagi, yaitu sang pengawas yang memiliki nama Raguel. Meskipun dia seorang malaikat yang biasa, tapi dia memiliki wewenang khusus. Dan apa tujuannya datang ke sini? Yang pasti incarannya bukan Raja Iblis, kepingan Yesod atau Better Half, melainkan incarannya adalah Ibu Emi, Layla. Kemudian Lucifer yang mantan pasukan surgawi menjelaskan kalau biasanya Raguel dipasangkan dengan Sariel. Tapi Sariel sekarang sudah tidak peduli dengan tempatnya dulu atau kayangannya. Namun Emi bersikeras, dia ingin tahu alasan pasukan malaikat mengincar ibunya. Kemudian mereka bersatu untuk membalas dendam ke Raguel yang telah mencelakai Cican. Dan mereka semua pun setuju sebab punya alasan. Di akhir scene, Ibu Emi menghampirin Cican adalah ibu dari Dad. Dan setelah itu Mau Sama dan yang lain menaiki gedung untuk mencari Raguel berada di mana. Dan Emi juga melarang mereka untuk mengacaukan misi ini sebab jika mereka melakukan kesalahan maka sinyal di seluruh kota akan hilang sehingga dia tidak bisa bekerja. Lalu Emi membagi dua regu. Emi dan Alas Ramus akan menaiki tower kiri, Mau Sama dan Asia akan menaiki tower sebelah kanan. Dan misi mereka pun dimulai. Dan tugas Sujuno dan Lucifer hanya menjaga. Mungkin salah satu dari mereka membutuhkan bantuan. Oh iya, Mau Sama kan masih menjadi manusia biasa, sehingga mereka terpaksa menggunakan jalur darat. Setelah sampai di tempat, mereka berdua bingung mau naik eskalator atau naik tangga. Mungkin si Raguel itu ada di tangga, tapi tangga di menara ini sangat tinggi. Kita kembali ke alasan Gabriel di sini untuk memastikan sonarnya tidak mengganggu sinyal radio dan Gabriel juga mengurangi akurasi sonarnya. Ketika Emi bertanya alasan kenapa mereka mau mencari ibunya, Gabriel mengalihkan pembicaraan. Beralih ke Mau Sama yang kelelahan menaiki tangga. Namun mereka sadar kenapa mereka tidak menaiki elevator lalu turunnya pakai tangga. Karena itulah kemarahan mereka kepada Raguel menggebu-gebu. Lalu Lucifer menyarankan Sujuno untuk menembakkan sonar saja supaya bisa melacak malaikat itu berada di mana. 早く帰りたい。ソナー打ってこっちで特定しちゃわない？だって他にいないし。
Di rumah sakit, Chichen mulai sadarkan diri dari beralih ke Emi. Gabriel memberitahukan prinsip para malaikat, yaitu menghindarkan surga dari ancaman dengan sekuat tenaga. Dan alasan para malaikat mengejar ibu Emi karena sekarang surga terancam terbelah menjadi dua sisi sebab perdebatan asal-usul Emi. Namun Emi masih belum paham. Gabriel pun menjelaskan lagi, ketika Emi terlempar ke dunia ini, Emi sudah dianggap sebagai ancaman surga. Dan karena ibu Emi adalah malaikat, ayah Emi adalah manusia, perumpamaannya, apakah manusia dan simpanse bisa membuat anak? Emi menjawab tidak mungkin, mereka kan spesies berbeda. Sontak Emi mulai sadar kalau manusia dan malaikat kok bisa membuat anak. Singkatnya, malaikat itu bukan makhluk gaib, tapi mereka sama dengan manusia. Tapi bakal gawat kalau banyak orang yang mengetahui hal ini, dan akan banyak manusia yang tidak percaya lagi dengan hal gaib. Makanya sekarang malaikat mengincar ibu Emi, dan Gabriel membawakan kabar baik kalau ayahnya masih hidup. Sontak Emi sangat kaget. 天使が普通の人間と同じだなんて分かれば崩れてしまうからね。いる君のお父さんにも天界は手を出す。そう、君のお父さんノルド・ユスティーナは生きている。 Beralih ke Chichen yang dituntun oleh ibu Emi dari kejauhan melalui telepon, lalu bertanya senjata apa yang Chichen kuasai, yaitu panah. Beralih ke Suzuno yang mengaktifkan kekuatan sonarnya. では行くぞ単身制覇 Sehingga Mausama dan Asia terkena efeknya. Namun ini sebab bisa merusak keseimbangan dunia. Namun tiba-tiba datang 4 cahaya, dan cahaya itu adalah prajurit. Dan soal prajurit ini serahkan saja kepada mereka berdua. Kemudian Chichen mengeluarkan panah gaibnya, dan ketika anak panah itu melesat mengeluarkan cahaya aurora. Di bawah, Suzuno mulai mengalahkan satu persatu prajurit tersebut. Mausama kebingungan tentang fenomena ini, dan saat keluar dia bertemu dengan orang yang berambut keriting saat di warung udon dulu. Dan Mausama mulai sadar kalau orang tersebut adalah malaikat sang pengawas. Dan karena cahaya aurora itu adalah kekuatan sihir, Mausama mulai mendapatkan kekuatannya kembali. Mausama mulai berubah menjadi iblis Satan. 魔王様、これはやっぱり魔力。もうここにいるなら最初から言え。鼻からコーラ流し込んでやる。 Kita beralih ke Emi yang sedang sedih, yang membuat Alas Ramus mengkhawatirkan mamanya. Emi sekarang berada di dalam masa kebingungan, sebab alasan Emi memusuhi Mausama adalah membalaskan dendam ayahnya. Namun ketika tahu ayahnya masih hidup, mungkin Mausama sekarang tidak menjadi musuhnya. Beralih ke Mausama yang sedang berdebat, muncul Gabriel yang mengabari kalau Emi tidak akan datang ke sini sebab dia terlihat sangat terpukul. Ketika Mausama tahu kalau Gabriel memberikan harapan ke Emi kalau ayahnya masih hidup, Mausama marah karena menghancurkan tujuan hidup seseorang itu sangat kejam. Tiba-tiba Raguel ingin pergi dari sana, namun Mausama tak membiarkannya karena dialah penyebab konflik ini. Untungnya ada Alas Ramus yang menghiburnya. Kemudian Emi bertanya, kalau sudah besar Alas Ramus ingin jadi apa? Alas Ramus menjawab, ingin menjadi beruang santuy. Lalu Emi memeluk Alas Ramus. Karena semangat dan dukungan oleh Alas Ramus, Emi pun kembali bersemangat. Kembali ke Mausama yang masih melawan Gabriel dengan sekuat tenaga. だけど切れ味は変わんないよ。君たちもエミリアも戦い方がまっすぐだよ。 Namun tiba-tiba Raguel dari atas sudah terkalahkan. Ternyata yang memandai Raguel adalah Emi. Karena yang mereka lawan adalah bayangan Gabriel, Mausama mencari Gabriel yang asli.
ketika Reguel bangkit, tiba-tiba muncul anak panah dari belakang. Namun, karena kekuatan mereka sudah mulai habis, terpaksa mereka menyerah dengan damai. やばそうな戦いからは身を引きたいわけよ。どっちでもいいや。 Kemudian muncul Cican dari atas. Sontak Emi langsung tahu di balik Cican ada ibunya. Emi bersikeras ingin berbicara dengan ibunya, namun ibunya menolak. Lalu Cican melesatkan anak panah lagi untuk mengakhiri semua ini. Dan akhirnya semua masalah ini pun selesai. Kemudian di rumah sakit, Mausama menjenguk Cican dan menanyakan kabarnya. Kemudian Cican bercerita kalau dia memiliki ingatan yang jelas tapi bukan punyanya. Dia kejadian kemarin. Kemudian di apartemen mereka menanyakan kabar Cican ke Mausama. Dan kita beralih ke rumah sakit lagi. Cican dirasuki oleh seseorang dan menceritakan waktu itu ketika menyelamatkan Mausama masih kecil. Roh tersebut tahu nama asli Mausama yaitu Satan Jacob. Selain itu, dia juga menceritakan tentang bumi adalah tempat paling dekat dengan ente Isla dan tujuannya ke sini untuk mengembalikan ente Isla, surga dan dunia iblis kembali seperti semula. Kemudian wanita itu memohon ke Mausama untuk menemukan Da'at ente Isla. Apa itu? Nanti kita tahu di season berikutnya. Kemudian roh tersebut pergi dari tubuh Cican. Kemudian Mausama menenangkan Cican dan menyuruhnya untuk menyimpan saja cincin ini. Dan series Mausama season 2 kali ini pun tamat juga cuy. Oke cuy, maaf cuy kalau ya yang Mama Hanu Sureko ya kan aslinya Sabtu rilis gara-gara kena ya $1 kuning, 2 kebijakan YouTube. Aduh parah sih YouTube sih. Oke lah, segini aja untuk episode kali ini. Dan jika kalian punya saran anime terbaru yang admin ingin yang kalian request untuk admin rangkum ya kan, kalian tulis di kolom komentar. Kalau nggak sih gue kasih di pedoman komunitas sih. Oke lah, bye bye cuy.